2018 saya dapat program. Waktu itu kita dapat mini course ke Copenhagen, ke Denmark, dari Pak Menteri untuk belajar ekosistem yang ada di sana. Yang menarik adalah di sana itu justru rata-rata akademisi itu jadi entrepreneur, karena semua yang dimulai based on research kan. Ada datanya bisa. Tapi saya mau kasih informasi gini, pada saat saya belajar breakdance pada saat itu, tahu pertama kali yang dipelajarin apa? Cara jatuh. Pertama, kutu kupret. Apa tuh kutu kupret? Kudu tentu pelajarin dan riset. Oke. Nah, ini Halo, selamat datang di The Capital Talk. Podcast ini bicara mengenai beragam ide. jadi anak-anak, adik-adik yang ingin belajar wajib bayar pakai sampah plastik. Beragam individu. Dan mungkin kesempatan itu adalah gue punya banyak duit, kayaknya gue gak mau jadi entrepreneur sih. Nah, itu kenapa? Itu kenapa? Dan beragam situasi. Orang kaya ketika menjadi kaya, dia punya privilege untuk bahagia dunia dan akhirat. Podcast ini mencoba meramu pengetahuan menjadi sebuah actionable knowledge. Please take a seat and do enjoy the show. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita balik lagi ke segmen terakhir dari seri kewirausahaan terkait social entrepreneurship. Nah, sekarang tadi kita udah denger ya masalah cerita latar belakang Mas Edi, terus inovasi sosial, termasuk tadi mulai pembersihan pesisir, membuat eco roaster dari low value sampah gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir nih mungkin gue mau bahas lebih dalam terkait dengan hidup entrepreneur gitu. Oke. Jadi karena gue sebagai dosen juga gitu ya, gue juga ngelihat mulai dari kementerian, dari government, dari semua itu harus ada unsur entrepreneurship di semua level pendidikan gitu. Bahkan kalau di universitas tuh kita ada acara tahunan yang luar biasa, meriah gitu ya, dan ada bahkan mulai banyak program studi yang dikhususkan gitu buat entrepreneurship. Nah, tapi karena pasti lo udah ngejalanin sendiri gitu ya, dan gue juga ngeliatnya banyak pengalaman dari teman-teman atau praktisi yang juga entrepreneurship. Gue sebetulnya nggak yakin kalau itu buat semua orang sebetulnya, karena dunianya keras kalau gue lihat. Nah, menurut lo sendiri, kalau misalkan entrepreneurship itu sendiri kewirausahaan ya, is it for everyone? Apa menurut lo sebetulnya ya lu pegawai aja juga udah enak kok gitu? Oke, sip. Ini memang menarik banget ya pertanyaan ini. Dulu, ini gue coba flashback dulu ya bro ya. Dulu pada saat kita kuliah nih, kita ya, mungkin Anda masuk generasi yang sama juga. Kan belum banyak ekosistem yang ada ya. Bahkan komunitas juga dulu masih sangat langka. Tapi ada beberapa teman-teman, individu yang memang punya passion ingin menjadi seorang entrepreneur kan. Bahkan pada saat dulu saya di UIN, akhirnya kami bersama teman-teman kita bikin nge-build komunitas namanya UINpreneurs, karena nggak ada ekosistemnya. Karena kita penting untuk membangun ekosistem tadi. Dalam konteks tadi, kenapa pemerintah gencar melancarkan program-program entrepreneurship? Kalau misalkan saya boleh bercerita, 2018 saya dapat program. Waktu itu kita dapat mini course ke Copenhagen, ke Denmark, dari Pak Menteri untuk belajar ekosistem yang ada di sana. Yang menarik adalah di sana itu justru rata-rata akademisi itu jadi entrepreneur, karena semua yang dimulai based on research kan. Ada datanya. Bisnis itu pakai data soalnya. Gitu ya. Ibadah itu pakai dalil kalau ya soalnya. Jadi konteksnya adalah gimana caranya data yang udah valid, ada demand-nya, membuat satu inovasi, pemerintah memberikan support funding. Jadi nyambung tuh. Jadi kenapa entrepreneur itu kemudian menjadi gencar? Kalau kita lihat lagi, beberapa negara maju itu kan karena memang kontribusi entrepreneurnya banyak gitu ya. Harapan Indonesia pengen coba meningkatkan prosentase jumlah entrepreneurnya. Makanya mungkin itu diterapkan di semua kurikulum. Nah, dalam pertanyaan tadi memang ini agak menarik dan agak tricky juga nih ya. Entrepreneurship bisa dibilang bisa untuk semua orang, tapi bisa juga dibilang tidak gitu ya. Depend on conditionnya ya. Yang pertama gini, apapun itu, jadi profesi apapun baik ya. Kalau kita pernah belajar kuadran cash flow-nya Robert Kiyosaki misalkan, dari mulai Rich Dad Poor Dad gitu kan, employee ya, self-employee, business owner, investor itu kan ada tahap dan ada fasenya masing-masing. Nah, mungkin bagi mereka yang belum pernah sama sekali terjun atau memulai satu bisnis, coba awali dulu. Dulu saya waktu zaman di sini SMA di Budut itu cukup hype juga. Saya jadi ikut B-boy. Saya dulu anak breakdance. Bener. Ini seriusan ya. Saya masih ada beberapa gerakan yang masih bisa hafal ya, capoeira masih bisa. Tapi saya mau kasih informasi gini. Pada saat saya belajar breakdance pada saat itu, tahu pertama kali yang dipelajarin apa? Cara jatuh.
cara jatuh yang bagus tuh gimana. Ini kan menarik ya. Orang kita ngelihat, wah dia dance-nya keren banget nih, bisa memukau. Tapi yang diajarin pertama kali adalah cara jatuhnya. Biar nggak injury, biar nggak sakit, biar nggak fatal. Jadi bayangin. Jadi beberapa kali ngedance, jatuhnya gini ya, kan memang agak riskan kan dengan gerakan patah-patah itu ya. Jadi kita belajar cara jatuh dulu. Jadi malah pahitnya dulu yang diajarin. Iya dong. Nah, dalam konteks yang pertanyaan tadi ini nyambung. Mungkin kita sering lihat hal-hal yang menyenangkan ya. Kalau kita lihat success story kan pasti yang enak-enak kan. Yang udah di podcast ya. Iya dong. Yang di belakang kan enggak kan. Itu luar biasa sih. Saya pernah ketipu. Saya pernah kemudian banyak lah dijebak gitu ya dalam tanda kutip. Nah, ini yang menarik sih sebetulnya. Pertama gini. Ini relevan dengan konsepnya Yarsi. Tagline-nya apa? Yang mana dulu deh? Tagline kampusnya? Oke, kita skip lah. Intinya gini, dengan nilai-nilai Islam sebetulnya, kalau kenapa orang lebih memilih menjadi employee, karena kan jelas ya, ada salary yang net gitu, yang pasti kan. Tapi kalau kita jauh tarik secara esensialnya, misalkan ini dari aspek tauhidnya misalkan, kan rezeki udah diatur sebetulnya ya. Jadi kita mau eksplorasi apapun itu sudah diatur lah. Somehow misalkan kita bisnis, kita nggak dapat dealing gitu ya, ya memang bukan rezeki kita, mau kita jemput gimana pun, mau kita udah jelasin gimana pun, itu bentuk ikhtiar kan. Tapi ada orang yang kemudian ini di luar dari radar kita, tiba-tiba kita dapat project, kita dapat market, kita dapat buyer gitu kan. Jadi dalam konteks tadi bisa juga dibilang ini tidak untuk semua orang, betul, karena nggak semua orang punya persistensi gitu. Kalau konsistensi mungkin oke lah, orang coba konsisten, tapi persistensi, lu mau jatuh mau gagal, lu tetap menyukai hal itu gitu ya. Lu seneng, lu passionate di situ. Apalagi tadi di segmen pertama kita sempat discuss banyak puasanya kan, ibarat kata seberapa banyak orang yang kemudian bisa menahan itu. Dia harus bisa saving budgetnya untuk perputaran bisnisnya, laba ditahan dan sebagainya. Itu mungkin nggak semua orang bisa. Tapi kalau saya sendiri, saya pernah dulu kerja tuh zaman saya sekolah kuliah tuh kerja part time ya. Saya ingat banget itu nyebar-nyebar kuesioner responden gitu ya. Itu kan saya jadi punya beberapa frame. Oh, kalau kerja tuh gini ya. Kalau entrepreneur tuh kayak gini ya. Jadi saya melihat di entrepreneurship itu ada challenge ya gitu ya. Menemukan hal-hal baru, tidak melakukan hal yang sifatnya monoton. Kalau dari perspektif saya personal itu ada hal yang menyenangkan. Itu journey-nya itu menyenangkan gitu ya. Ketimbang melakukan hal yang memang berulang gitu ya, yang monoton. Dalam konteks lain sebetulnya, kalau memang kita punya mentor yang tepat, kayaknya sih gue rasa setiap orang bisa jadi gitu ya. Asal tadi ada mentor yang tepat. Gue bikin di mini series di YouTube gitu ya. Gue punya YouTube juga namanya edisi terbaru gitu ya, bisa dicek. Ada 5 how to become entrepreneur ya, sociopreneur. Yang pertama, kutu kupret. Apa tuh kutu kupret? Kudu tentu pelajarin dan riset. Nah, ini namun dengan konteks akademik nih, karena sesuatu yang udah di riset, misalkan riset nih ada potensi, taruhlah daun kelor tuh banyak di Kupang ya, dan ternyata ada penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan daun kelor. Itu kan ada data ya. Berarti kalau jadi produk kira-kira laku nggak? Laku. Harusnya laku, karena ada masalahnya. Betul. Nah, kebanyakan mungkin mereka entrepreneur yang tadi yang semangat tadi mengawali, tapi tanpa diiring dengan proses riset, nggak dicek. Jadi modal intuisi aja gitu ya. Nah, yang kedua, tumor. Kutu kupret udah, yang kedua tumor. Temukan mentor gitu. Cari mentor yang memang dia pemain, dia sudah berhasil di bisnis itu. Jadi jangan sampai salah mentor juga ya. Itu ngeri juga ya berarti. Betul. Jangan sampai salah mentor. Kalaupun salah mentor kan kita bisa cari banyak mentor gitu ya. Jadi kita nggak cuman fokus pada satu ya. Dan mentor kan hanya mengarahkan ya. Lagi-lagi executionnya yang punya action kemampuan itu ya individunya masing-masing gitu ya. Jadi hanya advice aja gitu ya. Yang ketiga, keempat, kelima nanti cek sendiri kan. Gitu. Jadi emang kalau gue itu berarti sebetulnya ini situasional juga ya sebetulnya, tergantung kita menyikapi gimana ya gitu. Karena memang gue sepakat sih loh Mas, karena kalau gue lihat memang ada dua hal di entrepreneurship ya. Lo menjadikan itu sebagai profesi. Kayak mungkin yang lo jalanin sekarang gitu ya, atau lo menjadikan itu sebagai karakter sebetulnya. Itu betul, kan kayak yang gue pelajarin kayak gitu. Nah itu makanya gue lihat, makanya gue pengen nanya ke lo langsung sebagai praktisi yang udah, kalau di podcast berarti lo udah sukses sebetulnya. Aduh, amin. Tapi orang itu kan nggak ngeliat cerita-cerita episode di belakang lo yang mungkin lo jatuh lo bangun, lo jatuh lo bangun ya. Lo jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Bener gitu ya, kan. luar biasa ya. Nah di poin tadi gue mau nambahin sedikit nih, mumpung ingat. Jadi kebanyakan kita yang ingin masuk di industri bisnis gitu ya, kita pengen cepat atau instan berhasilnya. Jadi kalau gue kasih pilihan, Bro Randy pilih yang mana?
growing dulu apa glowing dulu? Glowing kan bisa instan ya, pakai skincare, pakai filter gitu. Orang tuh pengen langsung terlihat wah gitu ya. Jadi harusnya entrepreneur itu bukan sebuah gaya hidup ya, lifestyle, tapi kayak lu gimana caranya tetap melakukan hal yang biasa aja ya dalam konteks konsumsi ya. Jadi gimana cara kita bisnis itu produksi sebanyak-banyaknya, konsumsi sewajarnya, distribusi seluas-luasnya, manfaat tadi. Jadi konteksnya itu sih gitu. Masya Allah, ini udah kayak kajian. Kajian 2 ya. Kajian 2. Tapi emang sayang sih bro, cuma sebentar. Iya, menit. Ini kayak gue harus lanjut lagi terus sama lo. Siap. Jadi udah dari 3 segmen itu gue ngerasa ini udah daging banget. Tinggal kuncinya adalah pesan mana yang mau kita ambil, perspektif mana yang mau kita pakai juga gitu dari lo ya. Betul. Sekali gue thank you banget. Thank you, Brady, udah hadir di podcast Yarsi. Ini malah yang perdana kayak ini. Ini perdana nih kayaknya dari inkubator nih. Makanya kedepannya kalau ini sukses, insya Allah kita pasti ketemu lagi. Siap, thank you bro. Oke, thank you Brady. Thank you bro, sukses. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.